Roman Reigns kembali di Raw hari ini. Chelsea Green bela Nia Jax dari cibiran. Komentar AJ Styles setelah dapat match lawan John Cena. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Roman Reigns kembali di Raw hari ini. The Tribal Chief Roman Reigns comeback di Raw hari ini. Udah sebulan dia nggak nongol di TV. Terakhir kali tampil di WWE Clash in Paris. Roman muncul pas main event Tornado Tag antara The Usos lawan The Vision. Pas Breaker dan Reed udah siap ngehabisin Jay dan Jimmy, tiba-tiba Roman Reigns muncul. Roman datang bawa kursi dan karena ini match no diskualifikasi, dia sah-sah aja buat ngehajar kedua anggota The Vision. The Usos bisa bangkit lagi dan akhirnya dapat kemenangan. Buat storyline, ini marking babak baru perang keluarga The Bloodline lawan The Vision. Dan pastinya The Tribal Chief balik lagi ke singgasana, makin bikin Raw jadi panas. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan jalan cerita Roman Reigns ini? Komen di bawah. Chelsea Green bela Nia Jax dari cibiran. SmackDown minggu kemarin bikin fans pada garuk-garuk kepala, bukan karena ending yang epic, tapi karena ending yang super membingungkan. Tiffany Stratton berhasil retain gelar WWE Women's Championship lawan Nia Jax dan Jade Cargill. Tapi matchnya kacau. Jade Cargill beneran bocor habis dilempar Nia ke tangga ring. Habis itu wasit malah berhenti ngehitung di hitungan 2. Padahal bahu Nia masih jelas-jelas nempel matras. Jadi makin aneh endingnya. Beberapa hari kemudian, fans masih ribut soal siapa yang salah, wasit, Nia Jax, Tiffany Stratton, atau semuanya. Yang jelas, Chelsea Green langsung maju belain Nia Jax di X. Katanya, internet yang nggak tahu kalau Nia itu salah satu yang terbaik. Itu benar-benar nyesek. Kita beruntung punya dia sebagai leader di locker room. Ini bukan pertama kalinya Nia dibela sama sesama superstar. Tahun 2023 kemarin, Asuka juga pernah speak up buat Jax waktu fans kritik WWE karena nge-resign dia. Jax sendiri udah pernah ngomong kalau dia sadar fans nganggap dia nggak aman dan sempat kepikiran juga sama kritikan itu. Menurut kalian, apakah salahnya Nia Jax, wasit, atau superstar yang lain? Komen di bawah. Komentar AJ Styles setelah dapat match lawan John Cena. The Phenomenal AJ Styles resmi bakal ketemu lagi sama John Cena buat one last match. Pertemuan terakhir mereka ini bakal terjadi di WWE Crown Jewel. Pertandingan ini diumumin resmi minggu lalu sama Triple H setelah Cena sempat bikin campaign di sosmed buat ngedorong match ini jadi kenyataan. Dan ternyata beneran terjadi. AJ Styles sempat diwawancara sama media Jepang dan dia bilang gini, "Aku seneng banget dapat kesempatan lawan John Cena di retirement tournya. Aku jujur nggak nyangka ini bakal kejadian, tiba-tiba aja muncul gitu. Tapi aku terima, aku mau dan ini bakal jadi match terakhir kita dan pastinya bakal luar biasa." Kalau kita ingat balik, perseteruan antara Styles lawan Cena tuh legendaris banget. Dari tahun 2016 sampai 2017, mereka ngasih kita klasik match di SummerSlam dan Royal Rumble. Dan sekarang setelah lebih dari 7 tahun, akhirnya mereka one on one lagi. Menurut kalian, apakah pertandingan antara AJ Styles dan John Cena kurang adanya story? Komen di bawah. Io Sky kena semprot Asuka. Di Raw hari ini, Io Sky benar-benar ngalamin hari yang berat. Masalah yang udah numpuk beberapa minggu terakhir makin meledak. Rhea Ripley sama Io Sky lagi nongol, tiba-tiba Kabuki Warriors datang. Mereka bilang ke Io kalau sebenarnya mereka masih bisa jadi keluarga, tapi tiba-tiba mereka malah nyerang Ripley. Rhea coba buat gak tinggal diam, malah Asuka nyemprot green mist ke muka Io. Dia pun langsung buta. Ripley akhirnya kena beatdown dari Kabuki Warriors. Io bahkan gak bisa jalan balik ke backstage sendiri, harus dibantu official WWE sama Ripley juga. Rhea kelihatan terus coba nenangin Io Sky, ngasih tips gimana ngatasin rasa sakit green mist. Karena minggu lalu dia juga sempat kena. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan jalan cerita ini? Komen di bawah. Faction baru dari El Grande Americano. Minggu lalu di Raw kita udah dikasih teaser soal faction barunya El Grande Americano yang dinamain Los Americanos. Nah di Raw hari ini mereka akhirnya debut. Los Americanos yang ternyata berisi El Grande Americano, Rayo yang pakai topeng merah dan Bravo yang pakai topeng biru. Tampil lawan Dragon Lee dan AJ Styles. Tapi sayangnya debut mereka singkat banget dan langsung kalah telak.
Meski begitu, fans tetap excited karena Ludwig Kaiser yang jadi El Grande Americano makin naik daun, dan sekarang ada tambahan duo luchador bertopeng ini. Menurut kalian, apakah kalian lebih suka El Grande Americano versi Chad Gable atau Ludwig Kaiser? Komen di bawah. Bret Hart sindir Hulk Hogan dan Jake the Snake. Bret the Hitman Hart baru-baru ini buka-bukaan soal perjalanannya jadi top guy di WWE. Dan dia nggak sungkan-sungkan buat kasih kredit sama dua legend yang ngebantu dia naik, Mr. Perfect Kurt Hennig sama Roddy Piper. Tapi di sisi lain, dia juga langsung ngekritik Hulk Hogan dan Jake the Snake Roberts karena katanya mereka nggak pernah mau bantu generasi selanjutnya. Di sesi Q&A, Bret cerita awalnya dia diremehin pas dapat single push di akhir tahun 80-an. Katanya banyak orang di backstage nganggap dia nggak punya karisma. Bret bilang, aku sering dengar orang ngomong aku nggak punya personality, nggak punya karisma. Aku mikir, gimana caranya aku bisa nunjukin karisma kalau lawanku itu Bad News Brown yang sama sekali nggak kasih ruang. Mereka labelin aku sebagai orang yang nggak bakal bisa jadi bintang besar. Padahal bukan salahku aja, tapi sistemnya juga. Dia cerita, Vince akhirnya kasih dia single push serius, walaupun dia awalnya skeptis karena backstage politik parah. Nah, titik baliknya justru waktu dia dapat match sama Mr. Perfect dan Roddy Piper. Mereka berdua benar-benar kasih spotlight biar dia bisa buktiin kualitasnya. Kurt Hennig itu orang pertama yang nunjukin ke semua orang betapa bagusnya aku. Roddy Piper yang kedua. Mereka benar-benar bikin aku kelihatan kayak calon top guy. Tapi kalau dibandingin sama Hulk Hogan, Bret belak-belakan. Hogan nggak pernah naikin orang lain. Dia lebih milih lihat company hancur daripada bantu bikin next star. Sama juga kayak Jake Roberts, gak pernah naikin siapa-siapa. Makanya pas akhirnya Bret ada di puncak, lawan-lawan yang ada ya kayak Papa Shango sama Bam Bam Bigelow. Karena generasi sebelumnya gak ninggalin cukup main eventer. Menurut kalian, apakah Bret Hart itu lebih keren dari Hulk Hogan? Komen di bawah. Ada bintang NXT yang keluar dari WWE lagi. Edris Enove, bintang NXT, resmi ngumumin lewat sosmed kalau dia udah cabut dari WWE per hari ini. Dia ngedrop video dengan statement, mulai hari ini aku resmi keluar dari WWE. Keputusan ini udah aku pikirin lama banget dan akhirnya aku pilih buat nurutin insting. Selama 4 tahun terakhir, aku punya kesempatan buat ketemu dan kerja bareng orang-orang luar biasa. Dari para pegulat, wasit, tim kreatif, tim medis, sampai para coach yang udah ngeluarin waktu dan tenaga buat bikin aku jadi lebih baik. Untuk itu, aku bakal selalu appreciate kalian semua. Dan pastinya buat fans yang udah dukung aku dan tetap di sampingku selama ini, terima kasih. Pertandingan terakhirnya di NXT itu tanggal 26 Juni, kalah di tag team turmoil bareng partnernya Malik Blade. Habis itu, dia sempat nongol di Level Up dan rutin juga di Evolve. Match terakhirnya bareng WWE itu di live event tanggal 26 Juli, kalah lawan Lince Dorado. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan Edris Enove? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were